Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Kamis pagi, Polisi Militer Angkatan Darat memberikan keterangan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan kasus penyerangan Polsek Ciracas. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nadine Utomo langsung dari Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jakarta. Nadine, apa saja perkembangan dari penyelidikan yang sudah disampaikan dalam jumpa pers beberapa waktu lalu? Ya, Sumi, setidaknya ada 3 poin penting yang disampaikan dalam konferensi pers. Ada 6 orang narasumber yang hadir dalam konferensi pers yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di antaranya ada Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, yaitu adalah Letjen TNI Dodik Wijanarko, ada juga Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdul Rahman, ada juga Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen TNI Edi Ratemuis, Kepala RSPAD Gatot Subroto, ada juga Direktur Hukum Angkatan Darat, serta Asintel KSAD. Kemudian kita lihat bahwa dari 3 poin penting, yang pertama adalah terkait dengan bagaimana hasil penyelidikan untuk personel Angkatan Darat, kemudian yang kedua adalah terkait penyelidikan di luar personel Angkatan Darat, dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana kondisi korban dan juga ganti rugi yang dialami dalam perusakan markas Polsek Ciracas pada 29 Agustus lalu. Yang pertama yaitu adalah dari hasil penyelidikan, yaitu adalah setelah adanya saksi yang diperiksa ada 51 orang dari 19 satuan. Dari 51 orang ini sudah ditetapkan tersangka ada 29 orang ini yang khusus di TNI Angkatan Darat. Kemudian sedang dilakukan pendalaman kepada 21 orang dan 1 orang dipulangkan karena sudah dinilai sebagai murni sebagai saksi saja. Kita lihat bahwa dari Dan Puspomad menyatakan bahwa dari 51 ini 29 tersangka, dan kemudian terkait dengan pasal-pasal yang akan dijerat kepada tersangka ini ada 2 pasal dari KUHP. Yang pertama adalah pasal 170 dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Ada juga pasal 406 KUHP dengan maksimal hukum pidana 2 tahun 5 bulan. Kemudian ada juga tadi awak media yang bertanya bagaimana dengan status para tersangka, yaitu ada 29 orang apakah masih aktif menjadi personel TNI, dan untuk terkait dengan status aktifnya di TNI AD ini nantinya akan ditentukan melalui putusan hukum tetap ataupun ingkrah ketika kasus ini sudah masuk dan divonis dalam pengadilan. Kita juga lihat bahwa selain TNI Angkatan Darat, ada juga 8 orang di luar Angkatan Darat yang masih masuk personel TNI, yaitu adalah Angkatan Laut ada 7 orang dan Angkatan Udara 1 orang. Ini juga masih didalami dan masih terus diupdate perkembangan analisanya. Sumi. Ya, Nadine, ada beberapa orang yang menjadi korban dalam kejadian ini. Bagaimana kondisi mereka saat ini dan juga pemberian santunan seperti apa? Terkait dengan korban yang masih dirawat ini ada 3 orang, bahwa dinyatakan tadi oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto, ketiganya kini dalam kondisi yang sadar dan juga stabil meskipun diantaranya sudah mengalami atau menjalani operasi dan sudah dilaksanakan pemeriksaan menyeluruh karena ada yang mengalami nyeri di mata kanan ataupun di bagian paha akibat dari perusakan tersebut. Dan juga tadi dalam konferensi pers juga dinyatakan bahwa tidak hanya korban yang dirawat saja, namun juga banyak seperti ojek online yang terdampak, kemudian ada juga warung ataupun rumah makan yang ikut rusak akibat dari perusakan pada 29 Agustus lalu. Untuk itu dari TNI Angkatan Darat memberikan santunan ataupun membayar terlebih dahulu kerusakan-kerusakan, totalnya ada 388 juta yang akan dibayarkan oleh TNI AD. Namun ditegaskan bahwa seluruh ganti rugi ini nantinya akan diganti secara utuh oleh seluruh tersangka yang sudah dinyatakan sebagai tersangka yang terlibat dalam putusan ingkrah nantinya. Dan apakah mereka nanti akan membayar langsung, maka dinyatakan bahwa ini akan dipotong melalui gaji yang diterima selama mereka masih terhitung sebagai personel aktif TNI AD ataupun TNI yang lainnya. Sejauh ini TNI artinya sudah memberikan sekitar 300 juta terhadap beberapa orang ataupun beberapa pelaku usaha yang mengalami rugi. Kemudian nantinya akan digantikan oleh tersangka yang nanti ditetapkan oleh putusan ingkrah.
Demikian, kembali ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Nadine Utomo sudah melaporkan langsung dari Pusat Polisi Militer Angkatan Darat di Jakarta.